Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Kelas Calon Akuntan. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang siklus akuntansi. Silahkan disimak ya teman-teman. Pengertian siklus akuntansi menurut berbagai sumber. Yang pertama yaitu menurut Ferry Rinaldi. Siklus akuntansi merupakan proses penyusunan suatu laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterima secara umum berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi, kaidah akuntansi, prosedur-prosedur, metode-metode, serta teknik-teknik dari segala sesuatu yang dicakup dalam ruang lingkup akuntansi dalam suatu periode tertentu. Kedua, menurut Michelle Suharli 2006-49. Pengertian siklus akuntansi adalah urutan transaksi, peristiwa, aktivitas, dan proses dari awal sampai akhir dimulai dari awal seperti lingkaran yang tidak akan pernah putus. Ketiga, menurut Sofyan Syafri Harahap 2003-16. Proses akuntansi adalah proses pengolahan data sejak terjadinya transaksi, kemudian transaksi ini memiliki bukti yang sah sebagai dasar terjadinya transaksi, kemudian berdasarkan data atau bukti ini, maka diinput ke proses pengolahan data sehingga menghasilkan output berupa informasi laporan keuangan. Berdasarkan beberapa definisi dari siklus akuntansi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa siklus akuntansi adalah proses penyusunan laporan keuangan suatu perusahaan pada periode akuntansi yang dilakukan secara bertahap, mulai dari input data transaksi, mengolah data transaksi, sampai menghasilkan laporan keuangan. Seluruh proses ini harus sesuai dengan prinsip, kaidah, prosedur, teknik akuntansi yang telah ditetapkan sehingga laporan keuangan dapat diterima secara umum dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yaitu tahapan siklus akuntansi. Di dalam siklus akuntansi memuat tahapan berupa pengolahan data yang saling berurutan hingga menghasilkan suatu informasi keuangan. Tahapan itu adalah sebagai berikut. Pertama, tahap pencatatan yang terdiri dari pembuatan atau penerimaan bukti transaksi, pencatatan dalam jurnal atau buku harian, pemindah bukuan ke buku besar. Dan yang kedua yaitu tahap pengikhtisaran yang terdiri dari pembuatan neraca saldo atau trial balance, jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, perhitungan rugi laba dan neraca, penyusunan laporan keuangan, jurnal penutup, pembuatan neraca saldo penutup, dan yang terakhir jurnal pembali. Menurut Michelle Suharli dalam bukunya Akuntansi untuk Bisnis Jasa dan Dagang, tahapan siklus akuntansi dapat digambarkan sebagai berikut. Terdapat 3 tahapan. Yang pertama, tahap pencatatan. Langkah pertama yaitu jurnal, mengidentifikasi transaksi lalu menganalisa untuk pencatatan ke dalam jurnal secara sistematis dan kronologis. Setelah semua transaksi sudah di jurnal, langkah berikutnya melakukan rekapitulasi, yaitu penjumlahan keseluruhan angka-angka yang ada pada setiap kolom jurnal dan menetapkan perkiraan rekening-rekening yang harus dicatat, didebit, dan dikredit. Kemudian kita melakukan posting ke dalam buku besar, yang merupakan kumpulan rekening-rekening yang berisi informasi untuk mencatat informasi tertentu. Setelah semuanya rinci, kemudian dibuatlah daftar saldo dari masing-masing akun tersebut. Kemudian, tahap yang kedua yaitu tahap pengikhtisaran, yang terdiri dari jurnal penyesuaian.
Jika pada akhir periode akuntansi terdapat transaksi yang belum dicatat atau ada transaksi yang perlu disesuaikan, maka kita catat ke dalam jurnal penyesuaian. Setelah membuat jurnal penyesuaian, langkah berikutnya membuat jurnal pembalik. Dibuat pada awal periode akuntansi sebelum dimulai proses akuntansi yang baru. Jurnal pembalik merupakan jurnal yang membalikkan transaksi yang telah dilakukan di jurnal penyesuaian selanjutnya, yaitu membuat worksheet atau kertas kerja atau neraca lajur. Lalu tahap yang ketiga yaitu tahap pelaporan yang terdiri dari laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu pencatatan yang merupakan suatu ringkasan transaksi-transaksi selama tahun buku yang bersangkutan. Terdapat 4 macam laporan keuangan meliputi neraca atau balance sheet, yaitu informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan. Selanjutnya, laporan perubahan modal, yaitu laporan yang menginformasikan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan. Kemudian, laporan laba rugi atau income statement, yaitu laporan yang menggambarkan jumlah penghasilan dan beban suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Berikutnya, laporan arus kas, yaitu suatu informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode. Kemudian, membuat jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menutup akun-akun nominal, yaitu pendapatan dan beban yang sifatnya sementara, sehingga pada akhir periode bersaldo 0. Dan yang terakhir, neraca saldo setelah penutupan yang berisi akun-akun real saja, seperti harta, utang, dan modal. Sedangkan menurut Kaiso, Wegen, and Warfield dalam buku Intermediate Accounting menyimpulkan bahwa tahapan siklus akuntansi sebagai berikut. Menurut gambar di atas, siklus akuntansi meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, siklus akuntansi diawali dari adanya transaksi atau transaction. Kedua, mencatat transaksi ke dalam jurnal atau journalization. Ketiga, memposting jurnal ke dalam buku besar atau ledger. Keempat, menyusun neraca saldo atau trial balance. Kelima, mencatat jurnal penyesuaian atau adjustment entry. Keenam, menyusun neraca lajur atau worksheet sebagai alat bantu atau langsung menyusun neraca saldo disesuaikan atau adjusted trial balance. Ketujuh, menyusun laporan keuangan atau financial statement. Kedelapan, mencatat jurnal penutup atau closing entries. Kesembilan, menyusun neraca saldo setelah penutupan atau post closing trial balance. Kesepuluh, mencatat jurnal pembalik atau reversing entries, kembali lagi ke transaksi. Siklus akuntansi untuk berbagai jenis perusahaan, baik perusahaan jasa, dagang maupun manufaktur atau industri, sama-sama meliputi tahapan tersebut di atas. Bedanya terletak pada transaksi sesuai karakteristik tiap perusahaan berdasarkan jenis usahanya. Perbedaan di antara ketiga jenis perusahaan itu akan dijelaskan di bahasan berikutnya ya. Demikian materi dan penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai siklus akuntansi. Sampai bertemu di video pembahasan berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.